Halo Sobat Tangerang, balik lagi di Podeng, podcast bareng Tangerang TV bersama gue Agung Kurniawan. Kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu pelaku UMKM asal Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Dia punya bisnis tas menggunakan metode EcoPrint. Pasti Sobat Tangerang banyak belum tahu kan EcoPrint itu apa? Langsung aja ya, kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Eni. Nah, udah terhubung nih sama Mbak Eni. Halo Mbak Eni, Halo, gimana kabarnya Mbak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pokoknya sekarang mah harus bisa jaga kesehatan ya Mbak ya. Betul. Ya soalnya lagi pandemi kayak gini kan istilahnya benar-benar harus bisa jaga kesehatan. Ya, nomor satu sehat dulu. Nah, bener banget. Sekarang lagi sibuk apa nih Mbak? Kan lagi pandemi nih ya kan? Nah, Uh-uh. kan nggak boleh kemana-mana sekarang sibuknya apa Mbak? Sekarang sih aktivitas semuanya banyak di rumah ya. Yang biasanya kita pameran, bazar gitu. Sekarang banyak aktivitas di rumah. Ya, menggali aja orderan-orderan online dikerjain. Terus ada banyak juga sih yang kegiatan-kegiatan di rumah kayak gitu, Mas. Ada workshop juga di rumah. Oke, saya penasaran sih Mbak nih, kan produknya kan produk-produk kayak tas gitu ya Mbak. Nah, katanya kan menggunakan teknik ecoprint ya Mbak. Nah, Mm-mm, sebenarnya ada ecoprint itu apa juga. sih Mbak? Gitu kan banyak banget nih Sobat Tangerang yang masih belum tahu ecoprint itu apa. Oh iya, ekoprint itu adalah teknik mencetak dari tumbuh-tumbuhan, daun ke dalam satu bidang. Bisa kain, bisa kertas, bisa juga kulit, juga bisa. Kalau untuk mediasi ekoprint ini sendiri, kan tadi kan ada kayak apa namanya? Biasanya kan kain, terus juga ada kayak tumbuh-tumbuhan gitu ya Bu. Sebenarnya tuh ada Iya, apa aja sih Bu yang bisa kita pakai gitu? Ya media yang bisa kita pakai di ekoprint itu apa aja sih Bu? ya itu tadi kain biasanya sih kebanyakan memakai kain, tapi bisa juga untuk kertas dibikin ekoprint. Lalu kulit itu juga bisa, nanti bisa dibikin tas, sepatu kayak gitu Mas. Kalau kayak logam-logam sendiri gitu tuh bisa nggak sih Bu? Logam tidak bisa karena tidak menyerap. Oh iya yeah, bener ya. Iya, Dan kalau si tumbuh-tumbuhan bisa dibilang semua tumbuhan masuk ya Bu? Bisa dipakai buat ekoprint, bener ya Bu? bisa, cuman hasilnya akan berbeda-beda karena antara misalkan tumbuhan yang lain dengan tumbuhan satunya mempunyai kandungan yang berbeda juga, Mas. Jadi mungkin daun kedongdong sama daun mengkudu nanti tercetak di kainnya itu akan berbeda warnanya. Oh, karena emang dia kan menggunakan warna yang alami gitu ya Bu, jadi mengikuti ya. Betul, Jadi betul, saya betul. nggak semua, walaupun bisa menggunakan tumbuh-tumbuhan, tapi kan nggak semuanya bisa digunakan karena hasilnya tuh nggak terlalu bagus lah istilahnya gitu ya Bu. Maksimal. Iya, Nah betul. kalau dari EcoPrint nih Bu, sebenarnya kalau saya pribadi nih selaku awam gitu Bu, orang yang awam tuh ngeliat tuh EcoPrint tuh hampir sama kayak batik. Sebenarnya tuh sama nggak sih Bu, EcoPrint sama batik itu? Eh, Batik beda ya. Batik itu kan dicetak. Jadi dia punya pola, nanti kita cetak, kita warnain. Kalau ekoprint tidak, beda. Jadi ekoprint adalah teknik mencetak, teknik mencetak. Jadi kita nggak bisa, aku mau bikin kayak gini, mau bikin warnanya kayak gini, itu tidak bisa. Jadi kita bikin ekoprint, hasilnya itu selalu berbeda, Mas. Walaupun Oke, dengan rumusan yang sama, takaran yang sama, setiap kita bikin selalu berbeda. berarti polanya pun bakalan beda-beda ya Bu, setiap kayak kita bikin walaupun dalam apa ya, saya bahannya tuh sama ya, tapi beda-beda ya Bu. Betul, Oh, betul. Hasilnya dan berbeda. dan itu tuh jadi sebuah ciri khas dari si EcoPrint tersebut ya Bu. Iya, Oke, soalnya kalau orang awam melihat tuh EcoPrint tuh hampir sama kayak batik gitu kan batik. ya Bu. Betul, betul. Nah kalau dari si teknik EcoPrint sendiri tuh ada macam-macam tekniknya gitu nggak sih Bu? Sebenarnya ekoprint sendiri itu udah masuk ke Indonesia 2 tahun yang lalu ya, Mas ya. Jadi 2 tahun yang lalu itu masih dengan teknik ponding yang digetok-getok gitu. Nah, di situ saya nggak belum terlalu tertarik karena aku pikir banyak waktu yang dipakai di situ ya. Lalu keluar teknik yang berikutnya yang lebih mudah, menurut saya lebih singkat juga. Akhirnya saya terjun di situ gitu. Oke. Terus juga saya jadi tertarik nih Bu. Misalnya kan tadi kan Ibu ngebahas masalah EcoPrint nih. Nah sebenarnya dari metode EcoPrint sendiri ini apa aja sih Bu yang bisa dihasilkan gitu dari EcoPrint? Kalau Ibu sendiri tuh produksi apa aja Bu?
Kalau saya saat ini masih di home decor ya, masih yang kecil-kecil aja, karena emang masih dalam tahap belajar. Saya bikin ini tempat tisu, ini tempat Oke. tisu ya, kayak gini. Terus saya bikin masker seperti ini. Terus ada juga tote bag, saya bikin tote bag. Ini dari kain kanvas. Terus ini ada tudung saji. Saya bikin tudung saji juga seperti ini. Oke. Nah, kalau untuk kisarannya Bu, ya kan, itu kisarannya berapa sampai berapa Bu untuk kisaran harganya? Kisaran harganya kalau untuk masker itu 35 sampai 50.000. Kalau untuk tudung saji ini yang kecil begini 150, kalau yang besar bisa sampai 250.000. Wah, termasuk terjangkau juga ya Bu ya. Nah, saya mau nanya nih Bu, kalau dari EcoPrint sendiri tuh ada nggak sih Bu kayak teknik khususnya biar supaya si bahan yang dari EcoPrint ini tuh nggak mudah rusak gitu Bu, atau tahan lama gitu? Ada nggak sih Bu? Oh ya, karena dia pewarnanya dari alam ya, jadi perlu perlakuan khusus juga. Jadi untuk pencuciannya itu diusahakan biasanya sih jangan pakai mesin cuci, terus kalau bisa kayak pakai sabun yang soft, misal kayak sampo atau lerak kayak gitu. Oke, berarti emang ada perlakuan khususnya juga ya Bu terhadap apa namanya cara-caranya ya biar si metode EcoPrint ini tetap bisa tahan lama ya Bu. Iya betul. Oke, ini dong Bu, kan tadi kan Ibu apa ngebahas yang apa punya bisnis itu kan dan bisnisnya juga kan di kala pandemi masih bisa bertahan gitu Bu. Nah, banyak banget nih Bu Alhamdulillah. sobat Tangerang di luar sana gitu kan, istilahnya lagi nonton Podeng nih Bu. Banyak banget yang bisnisnya tuh mulai redup gitu. Nah, dari Ibu sendiri tuh ada nggak Bu tips atau trik biar kita tuh tetap bisa survive atau bertahan gitu Bu di kala pandemi kayak gini? Kalau yang saya lakukan sih saat ini ya, banyak promosi, karena kita kan, banyak grup ya. Saya biasa kalau udah habis bikin apa, saya share ke banyak grup, ganti-ganti status di WA, optimalisasi untuk, sosmed ya. Saya rasa sih bisa dari situ ya, untuk mempertahankan hidup kita. Atau kalau memang harus, kita jualan juga, kita bisa offline, tapi ya mesti pilih-pilih tempat juga, Mas. Oke, nah Bu, kan tadi kan Ibu udah nunjukin nih produk-produknya ya kan Bu. Nah, Mhm. pasti kan banyak banget nih sobat Tangerang yang penasaran sama produk Ibu. Nah, kalau seandainya mau pesan produk Ibu tuh bisa pesan di mana sih Bu? Gitu. Bisa secara online kah atau secara offline gitu Bu? Online bisa lewat Instagram Distria Art Crafting atau Shopee ada juga di situ Distria Crafting. Saya juga punya channel YouTube Distria Crafting juga. Ada beberapa tutorial juga apabila teman-teman ingin belajar tentang craft. Di situ dari dasarnya ada belajar dari yang mudah sampai nanti ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Oke, jadi buat sobat Tangerang yang penasaran bisa banget ya kepoin. Oke. Bu, terima kasih ya Bu udah mau nyempatin waktunya buat apa gabung di Podeng ya Bu. Ya, semoga Oke, bisnisnya terima makin kasih. lancar ya. Terus juga bisa banyak cabang-cabangnya dan bisa banyak karyawannya ya Bu. Amin, amin. Makasih Iya, juga terima kasih ya sama-sama. Bu. Gimana Sobat Tangerang? Menambah ilmu banget kan obrolan kali ini? Kalau kita belajar dari bisnis yang Mbak Eni, siapapun bisa berbisnis. Yang penting mulai aja dulu, karena bisnis nggak perlu harus yang besar. Yang penting jalan dan konsisten. Ikutin terus Podang setiap hari Kamis jam 19.30 hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Dan jangan lupa follow Instagram Tangerang TV, serta selalu menerapkan protokol kesehatan. Bye-bye!